Ayahku terlihat lelah. Ibuku jadi sering menangis dalam diam. Aku memperhatikan mereka tanpa mereka sadari. Aku hanya butuh untuk Yang paling penting bagi anak autism itu adalah rasa diterima dan aman. Diterima ini diawali dari orang tua. Nah, orang tua adalah orang yang terdekat dan dimana yang memahami si anak dan bisa menerima kondisi anak itu apa adanya, sehingga anak itu juga merasa bahwa oh, orang tuaku oke nih, baik nih, maka mestinya orang tuaku seperti ini, mestinya lingkungan juga baik ini. Nah, kemudian yang kedua, aman. Aman ini adalah bagi si anak itu oke, bagaimana dunia ini? Dunia ini indah, dunia ini mengerikan, dan itu adalah pertama kali adalah dari orang tua. Jadi nanti misalnya anak itu bakal melangkah di dunia, dia sudah punya di dalam lingkungan keluarga yang aman, dia bisa tahu siapa yang akan dicari. Dan itu yang paling saya rasa sebagai orang tua untuk anak kebutuhan khusus yang paling penting untuk di sini. Anak berkebutuhan khusus, anak autis, yang paling dibutuhkan juga adalah rasa penerimaan. Dengan cara memahami keadaannya. Dengan keadaan yang dia miliki tentu berbeda dengan yang lain. Dan siapa yang paling memahami itu, yaitu orang tua. Orang tua yang mempunyai cinta kasih kepada anaknya dan mempunyai semangat untuk mengangkat anaknya dari ketidakmampuan untuk supaya anaknya itu menjadi lebih baik lagi. Ini hal yang penting yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kehangatan di tengah keluarga, ketidakpura-puraan itu juga menjadi semangat bagi anak-anak. Karena saya mengalami bagaimana anak-anak ini dengan orang tuanya tidak bisa dekat, tetapi dengan terapisnya bisa dekat. Jadi bagaimana ketulusan juga itu terwujud dari interaksi. Jadi keluarga yang mau menerima apa adanya, keluarga yang mau berusaha untuk anaknya supaya dia lebih baik lagi, itu sangat dibutuhkan bagi anak-anak autis. Orang tua dalam menerima anak autis harus dibekali menurut pengalaman kita. Yang pertama adalah update informasi mengenai pendidikan anak autis. Ya, ini bisa melalui buku, bisa melalui website, YouTube, atau ya pengalaman orang lain. Dan yang kedua adalah setelah kita diupdate informasi itu, maka kita baru bisa memilih center-center mana bagi anak kita yang tepat bagi anak kita, yang sesuai dengan anak kita. Karena spektrum autis atau spektrum anak kebutuhan khusus itu berbagai macam yang terjadi di dalam dia. Bisa gerakannya yang kurang, bisa perkataannya yang kurang, bisa perilakunya yang kurang. Base dari pengalaman kita dan base dari informasi yang kita dapat, maka niscaya kita bisa mendapatkan yang sesuai dengan anak kita. Dan yang ketiga, supaya kita bisa menerima dengan baik anak kita yang punya anak kebutuhan khusus, kita perlu gandeng dengan komunitas. Soalnya kita bukan orang yang berdiri sendiri. Ada orang lain yang juga punya anak kebutuhan khusus, di mana sharing dari cerita pengalamannya mereka, dan kita berbagi apa yang kita punya pada mereka, itu adalah sesuatu yang bisa menambah kita tuh untuk menerima anak kebutuhan khusus ini. Hal yang bisa supaya orang tua itu menerima anak autis, terbuka. Bapak Ibu, dengan kita terbuka, menerima informasi, bergaul dengan orang tua juga yang mempunyai anak autis,
itu akan menolong kita sebagai orang tua itu mempunyai hati yang lebih ikhlas. Kenapa begitu? Pengalaman saya sebagai terapis itu menunjukkan bahwa orang tua seringkali terus aku nggak perlu bergaul dengan yang lain, percuma. Dan saya sampaikan, ibu perlu menjalin dengan yang lain. Karena apa? Di situ ibu akan mendapatkan banyak hal, pengalaman. Kalau anaknya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Dan ketika orang tua itu mau menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada, akhirnya dia bisa mempunyai hati yang lebih terbuka lagi dan penerimaan kepada anaknya itu semakin dalam lagi. Jadi orang tua perlu menjalin komunikasi, juga tetap update informasi apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak mereka. Sebagai orang tua, kita punya definisi, saya sebagai orang tua punya definisi menerima itu untuk anak autis itu agak berbeda. Mungkin orang menerima itu hanya sifatnya, oh anakku mainan, oh anakku bisa nyebut A, B, C. Tapi dalam anak autis ini sangat berbeda sekali. Dia punya sesuatu dunia yang sifatnya itu di luar yang kita anggap dalam tanda kutip itu normal, dimana teriakan tantrum, muntah, terus kemudian keinginan yang tidak kita ketahui, dan dimana kita sebagai orang tua itu harus melihat kode apa yang dari anak itu berperilaku untuk mengkomunikasikan kemauannya dia, yang dimana itu tidak sifatnya normal, dan bahasa yang dia putar-putar di lapangan, di mana kita sebagai orang tua itu harus melindungi dia dari masyarakat, di mana kita itu harus bisa menyelami apa yang dia lakukan, dan orang tua yang lain melihat, ini orang tua ngapain sih kok sampai harus ikut anak-anak ini. Dan itu pun sampai akhirnya saya sebagai orang tua itu juga, kita sebagai orang tua itu harus menyingkirkan idealisme kita, di mana kita berharap anak itu bisa rapi sendiri, bisa makan sendiri. Ini kita harus hadapi kenyataan bahwa anak ini butuh pertolongan kita, butuh involvement kita yang lebih untuk menolong dia. Bahkan mau sampai dibilang ada lagi yang kasusnya susternya 3, susternya 2, mungkin ada yang ekstrim lagi, harus pakai tali untuk mengikat anak kita. Itu kan sesuatu yang tidak idealis bagi orang tua. Dan bahkan kita seperti yang namanya waktu kita, waktu me time orang tua. Misalnya saya suka berolahraga, istri saya suka ngumpul dengan temannya, mesti kita korbankan. Dan itu untuk demi anak kita supaya bisa lebih maju. Kita dari sebagai orang tua punya pendapat bahwa dalam mendidik anak autis itu adalah suatu perjalanan. Jadi kata baik itu adalah sesuatu yang relatif, di mana anak itu makin baik itu adalah suatu pencapaian, meskipun sekecil apapun itu akan membuat suatu kebahagiaan bagi kita sebagai orang tua. Kalau ditanya berapa lama, saya sebagai terapis melihatnya bahwa autis itu bukan penyakit, tetapi gangguan. Nah, kita tidak bisa menentukan waktunya, sebulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun. Tetapi ini adalah sebuah, tadi sudah disampaikan, sebuah perjalanan dari si anak ini. Berapa lamanya itu kembali ke orang tua, sedini mana yang sudah diberikan orang tua ini untuk menterapi anaknya. Kalau dia sejak awal, sejak dini sudah menterapi anaknya, maka akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini dari pengalaman saya, sampai saat ini saya masih jadi terapis. Berarti kan anak-anak ini masih butuh didampingi.
untuk dia akan menjadi lebih baik lagi. Jadi berapa lama? Saya tidak bisa memutuskan berapa lamanya. Jadi mengenai anak autis ini baik atau mau normal, itu kembali lagi sifat kita kepada si anak, sifat kita kepada anak, penerimaan kepada si anak. Tentu kita sebagai orang tua pengen anak kita tuh berprestasi. Tentu kita pengen anak kita itu sebagai orang yang top. Tapi ini adalah anak. Anak kita punya kebutuhan pendidikannya masing-masing dan punya jalannya masing-masing. Sehingga kita sebagai orang tua sudah bisa menghargai pencapaian dari si anak. Itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dan bagi dia nanti bisa bertumbuh menjadi orang yang tahu namanya kasih dan bisa berinteraksi dengan dunia. Ya. Jadi ini kan namanya proses dan mendidik. Jadi tentunya akan berlangsung lama dan ini akan mewarnai dalam hidup-hidup kita dalam mendidik anak autis. Dan ini sesuatu yang tidak diharapkan sebagai orang tua, terutama yang masih berimpian bahwa semua indah selamanya. Atau pada waktu mengucapkan janji nikah, oke, kita akan hidup bahagia selamanya. Ya, untuk kita akan mengalami sesuatu yang sifatnya ya dari pengalaman saya ya seperti dipanggil di sekolah mengenai anak kok nggak bisa belajar, dan itu berkali-kali jadi sampai punya member. Terus kemudian yang kedua, perlakuan dari orang-orang sekitar ketika kita pergi ke mall, melihat anak kita yang nangis, anak kita yang lari-lari, kok kita akan dapat suatu pandangan, bahkan mungkin dapat suatu cacian bila kita kumpul makan keluarga di mana ada tamu, lihat anak kita kok kayak gitu sih anakmu, kok gak pernah didik ya, mungkin perlu dipukul ya, oke ya. Terus kemudian ya ada lagi ya sifatnya kalau kita di tempat umum, jadi tempat umum pasti di transportasi, kok sampai megang anaknya kok seperti kayak gini ya, kok nggak megang tangan anaknya yang sopan gitu. Terus begitu juga kok di tempat ibadah, kok sampai teriak-teriak, sampai ya tolong diemin anakmu ya, ini lagi ibadah. Oh ya sudah, kita ajak dia keluar. Nah, tapi intinya dari semua kondisi yang kita hadapi ini, kita sebagai orang tua itu adalah di pihak anak, ya, di mana anak itu yang punya kebutuhan khusus ini perlu perlindungan. Jadi bukan sebagai orang tua tambah mengamini apa yang menjadi serangan ke anak itu, seperti kita bilang, oh ya kamu bodoh ya, kamu jangan gitu, ayo ceplas. Nah, jangan seperti itu. Itu akan membawa impact yang negatif kepada si anak. Dan juga kita juga jangan frontal terhadap orang yang memperlakukan kita seperti itu, supaya kita juga masih menjaga ketenangan dan bisa terus lanjut proses ini. Proses yang dialami oleh anak autis adalah ketidakmampuan dia berkomunikasi, berinteraksi. Nah, bagaimana membangun supaya dia mampu berkomunikasi dan berinteraksi? Tidak mudah juga. Jadi kita harus memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah bimbingan supaya si anak ini mampu memahami apa yang kita ajarkan. Saya sebagai terapis menghadapi anak-anak ini, bagaimana memproses anak ini dari yang tidak bisa bicara misalkan, kemudian saya mengajarkannya cuma menggerakkan motorik di mulut ini yang bagaimana dia menirukan, itu proses untuk perlu dicontoh secara fisik, dalam arti digerak-gerakkan juga. Ini proses. Dari proses yang dijalani, maka kita akan bisa melihat bahwa oh ternyata mengajari anak-anak autis itu tidak mudah. Orang tua, lingkungan juga harus paham. Yang akhirnya ketika anak-anak ini ada di lingkungan yang di luar lingkungannya dia bisa
menyesuaikannya. Proses itu harus tetap dilakukan dan tidak boleh berhenti. Orang tuaku terlihat berubah menjadi lebih sabar. Aku tidak tertolak dalam keluargaku sendiri. Aku merasa bernilai.